Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Ayaman Ayam yang berjudul Perjalanan dari Bandung ke Semarang. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Perjalanan dari Bandung ke Semarang, sebuah cerita dari Ayaman Ayam, based on true story. Peristiwa ini terjadi bulan Desember 2019 lalu, tepatnya saat aku ngikutin acara Ghost to Campus di sekolahanku. Kejadiannya terjadi di dalam bus, dan itu hari kedua dalam rangkaian acara tersebut. Mohon maaf ya kalau cerita aku berantakan. Hari itu hari Senin, kita habis visit ke salah satu kampus yang ada di Bandung. Setelah visit itu kita lanjutkan perjalanan ke arah Semarang buat visit lagi ke salah satu kampus yang ada di Semarang. Kita jalan dari Bandung abis makan siang. Dan hari itu panas banget. Akhirnya teman-teman pada capek. Aku dan teman-teman yang lain mutusin buat kita istirahat dulu di dalam bus. Busku itu isinya cuma kelasku 36 orang plus 8 orang kelas lain. Guru, sopir, dan tour guide. Nah, aku duduk di sebelah kanan satu bangku dari bangku paling belakang yang panjang itu. Kebayang kan aku duduk di mana? Kenapa aku duduk sendiri? Because emang rada kosong busku itu daripada bus-bus yang lain. Berasa private bus banget deh. Abis itu kita istirahat dan makan malam dulu di salah satu restoran di daerah X. Aku lupa namanya apa. Pokoknya ini belum jauh dari Bandung. Nah, abis itu kita lanjut perjalanan lagi ke arah Semarang. Dan disinilah kejadian ganjil dimulai. Selesai kita makan malam, kita balik lagi ke bus untuk ngelanjutin perjalanan. Pas baru mau jalan seperti sebelumnya, kita setel lagu di bis supaya suasananya gak sunyi-sunyi banget. Nah, tapi aku sama temen-temenku yang cowok lainnya udah pada capek juga. Akhirnya aku mutusin buat sharing cerita horor yang pernah kita alamin atau cerita orang-orang atau mitos-mitos juga. Di situ aku dan salah satu temanku yang paling excited banget. Mulai dari aku yang dikagetin gendruwo sampai temanku yang diteror pas lagi wisuda SMP. Pokoknya waktu cerita-cerita seru banget deh. Tanpa kita sadari udah jam 10:30 atau 11:30-an gitu. Gila kan? Hampir 6 jam kita cerita horor doang. Nah, di sini kita baru sadar kalau yang lain udah pada tidur. Tinggal aku sama temanku 2 orang yang duduk paling belakang. Asem, kita cerita dari tadi berasa dongengin bocah-bocah. Udah tidur semua, tinggal kita doang. Iya nih, aku juga belum ngantuk. Kira-kira inti percakapannya seperti itu. Nah, abis itu aku gak sengaja lihat ke arah luar jendela. Terus temanku bilang, "Kamu lihat deh, gelap banget kan jalanannya." Aku gak tahu itu di tol mana. Yang jelas itu bener-bener gelap banget. Dan gak ada lampu jalan sama mobil yang lewat di jalurku maupun jalur yang berlawanan. Mungkin ini tol baru kali ya, pikirku. Aku coba lihat lagi tol ini berada di daerah mana. Tapi karena aku minus dan silinder ditambah lagi emang gelap banget, gak kelihatan apa-apa selain trotoar jalan. Mungkin ada sekitar 10 menitan aku perhatiin jalanan yang aku rasa agak ganjil. Tiba-tiba aku refleks noleh ke arah temanku yang duduk paling belakang. Jadi selama aku liatin jalanan itu dia tuh coba buat tidur, tapi selalu kebangun mulu. Terus aku tanya, "Kamu kenapa?" Lalu dia jawab, "Sumpah, aku kan mau tidur ya. Pas aku mau tidur, aku ngerasa ada yang liatin dari belakangku. Terus aku kebangun dong. Nah, aku coba lagi buat tidur, tapi kayak gitu lagi. Sampai ini yang ketiga kalinya masih berasa ada yang liatin dari belakang." Refleks dong aku liatin belakang temanku yang otomatis itu kaca bagian belakang mobil dan belum ketutup gorden. Dan refleksnya lagi mulutku bilang, "Tutup gordennya." Sialnya pas temanku coba tutup itu gorden, lalu gorden itu nyangkut di bagian bawah tas. Alhasil gak bisa ditutup dan kita langsung fokus ke arah depan. Temanku nanya, "Emang ada apa?" Aku cuma bilang, "Udah, gak usah dipikirin."
Abis itu aku langsung merinding dan beneran gak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya aku cuma ngeliatin jalanan aja sambil dengerin lagu yang diputer di dalam bus. Gak lama jalan di tol itu ada pencahayaan dan ada mobil yang sedikit ramai. Sama aku bisa lihat kalau sebelah tol ada perumahan warga. Refleks aku noleh ke belakang mobil dan hilang dong. Terus aku coba buat lupain yang tadi aku lihat sampai pagi hari. Nah, temanku yang semalam gak bisa tidur itu akhirnya nanya lagi ke aku. Emang semalam apaan sih yang kamu lihat? By the way, aku tuh bukan anak indigo dan gak bisa ngelihat mereka. Tapi kalau aku dikasih lihat sama mereka, yang aku lihat cuma bentuk tubuh mereka yang warna hitam dan di sekelilingnya ada garis-garis putih. Karena udah pagi juga, akhirnya aku beraniin cerita dan ditambah lagi udah lewat daerahnya. Jadi yang aku lihat saat temanku bilang kalau dia mau tidur tapi gak bisa adalah sesosok mata merah menyala, seolah tatapannya menusuk ke depan, dan dia itu kayak nemplok di bagian belakang bis, tapi bukan kayak orang ngintip dari bawah, tapi dari atas bis. Aku nggak tahu gimana dia bisa nemplok. Intinya matanya merah, terus rambutnya panjang ngejuntai sampai bawah, dan kepalanya nengok dari atas bis ke bawah. Pokoknya kepalanya menghadap ke bawah dan sumpah, yang bikin serem itu matanya yang merah menyala. Pantes aja temanku gak bisa tidur. Orang yang ngeliatin serem kayak gitu. Nah, yang aku bilang dia hilang itu beneran hilang pas di jalan yang agak terang dan udah ada lampu jalan. Aku gak tahu dia itu sengaja ngeliatin atau gak sengaja terus nemplok di bis aku. Mana pas dia liatin jalanan sepi banget. Dan satu lagi yang aku lupa, pas aku liatin jalan yang sepi itu, aku sempat lihat ada keramaian di salah satu titik. Tapi kalian tahulah, itu pasti bukan orang. Mana ada keramaian di tengah-tengah jalan tol yang gelap gulita. Keramaiannya tuh kayak interaksi di pasar gitu. Mungkin itu aja ceritaku kali ini. Aku cuma mau ngingetin ke kalian, kalau lagi di perjalanan atau berada di bukan daerah kalian, jangan ngomong kasar, jorok atau bercerita tentang mereka. Karena bisa jadi mereka gak suka dan ngisengin kita, atau emang mereka senang kita omongin. Dan hal itu buat kalian merasa gak enak. Jadi kita harus hargai mereka, supaya mereka gak ngeganggu kita. Gimana sobat horor ceritanya? Seru kan? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!